Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Okay, good morning class. How are you today? Hopefully you are in good health. Okay, our lesson today is English. Pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Inggris. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita beristighfar bersama-sama supaya Allah mudahkan dan berkahi pembelajaran kita hari ini. Bisa istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita sudah membaca istighfar bersama-sama. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini. Baik, saudara-saudari salihah, Ustazah ingin menceritakan sebuah kisah Luqman dan anaknya. Nah, Luqman ini Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, bahkan terdapat di salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat ke-31. Nama suratnya Luqman. Nah, Luqman beliau menasehati anaknya dengan cara yang unik. Nah, apa nasihatnya? Nasihatnya yaitu, wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Jangan pernah engkau mempedulikan omongan dan janjian orang lain. Nah, adalah saudara salihah, apa maksud dari nasihat tersebut? Nasihat tersebut maksudnya adalah kita sebagai manusia ini apabila melakukan suatu kebaikan pun, maka tidak semua orang menilai itu suatu kebaikan. Pasti ada saja orang-orang yang menilai itu suatu keburukan. Nah, bagaimana cara Luqman mengajarkan ataupun membuktikan hal tersebut kepada anaknya? Caranya yaitu dengan mengelilingi sebuah desa dengan menaiki keledai. Nah, hal pertama yang Luqman lakukan yaitu Luqman menaiki keledai, sedangkan anaknya menuntun keledai tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika mereka melewati sekelompok orang, maka mereka mengatakan bahwa sungguh congkak dan sombongnya orang tua itu. Mereka mengatakan Luqman itu sombong. Mengapa? Karena Luqman menaiki keledai, sedangkan anaknya menuntun keledai tersebut. Nah, dalam perkataan tersebut, maka selanjutnya Luqman bergantian dengan anaknya, yaitu anaknya yang duduk di atas, yang menaiki keledai, dan Luqman yang menuntun keledai tersebut. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang mengatakan bahwa anaknya itu tidak berakhlak. Kenapa? Karena dengan teganya anak tersebut meminta ayahnya untuk menuntun keledai tersebut, sedangkan dia, anak ini, duduk di atas keledai tersebut, menaiki keledai tersebut. Nah, yang ketiga, Luqman dan anaknya sama-sama menuntun keledai tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekelompok orang mengatakan bahwa betapa bodohnya mereka. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena keledai tersebut sangat sehat dan kuat. Lalu mengapa Luqman dan anaknya tidak menaiki keledai tersebut? Nah, makanya mereka dikatakan bodoh. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, Luqman dan anaknya sama-sama menaiki keledai tersebut. Nah, apa yang terjadi? Sekelompok orang mengatakan bahwa mereka sangat tega dan tidak kasihan terhadap binatang. Padahal Luqman dan anaknya sangat sehat. Mengapa mereka berdua harus menaiki satu keledai? Nah, adalah saudara salihah, dari kisah tersebut, dari kisah Luqman dan anaknya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang ingin kita lakukan, suatu kebaikan itu, jangan memikirkan pendapat orang lain setelah kita melakukan kebaikan itu. Karena tidak semua orang menilai kebaikan kita itu dengan kebaikan. Nah, adalah saudara salihah, Luqman juga mengajarkan memberikan pendidikan yang baik terhadap anaknya.
Mengapa? Karena anak itu merupakan harta yang sangat berharga. Orang tua dan anak itu memiliki ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan keluarga. Nah, hari ini Ustazah akan mencoba untuk menyampaikan tentang keluarga, yaitu tentang memperkenalkan anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Tujuannya yaitu supaya Ananda dan Solihah dapat memperkenalkan anggota keluarganya kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, pekan sebelumnya kita sudah mempelajari anggota keluarga dalam bahasa Inggris, yaitu ada father, ada mother, ada grandfather, ada grandmother, ada brother, sister, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Hari ini kita akan mencoba memperkenalkan 6 anggota keluarga. Nah, di sini Ustazah ingin menyampaikan bagaimana seorang anak atau seorang perempuan yang bernama Lisa saat dia ingin memperkenalkan anggota keluarganya. Nah, anggota keluarga Lisa itu terdiri dari ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki, nenek, dan kakek. Nah, bagaimana Lisa memperkenalkan 6 anggota keluarganya kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris? Nah, terutama yang pertama sekali, Lisa harus memperkenalkan dirinya. Bagaimana cara Lisa memperkenalkan dirinya? Oke, caranya yaitu dalam bahasa Inggris. Hello, my name is Lisa. Hello, my name is Lisa. Hai, nama saya Lisa. Atau halo, nama saya Lisa. Nah, kita perhatikan tulisannya Solidah Solihah. Hello, my name is Lisa. Nah, pertama sekali Lisa memperkenalkan dirinya sendiri, yaitu menyebutkan namanya. Halo, nama saya Lisa. Kemudian setelah Lisa memperkenalkan dirinya sendiri, maka selanjutnya dia memperkenalkan ibunya. Nah, ibunya bernama Dita. Maka cara Lisa memperkenalkan ibunya kepada orang lain yaitu my mother is Lisa. My mother is Dita. Oke, my mother is Dita. Kita ulangi ya. My mother is Dita. Ibu saya adalah Dita. Nah, kemudian selanjutnya Lisa memperkenalkan anggota keluarganya berikutnya yaitu ayahnya. Ayahnya bernama Andi. Cara memperkenalkan ayahnya yaitu my father is Andi. My father is Andi. Ayah saya adalah Andi. My father is. Oke, selanjutnya Lisa ingin memperkenalkan anggota keluarga berikutnya yaitu saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya bernama Dennis. Nah, bagaimana cara Lisa memperkenalkan Dennis kepada orang lain? Nah, caranya adalah I have a brother. Saya memiliki seorang saudara laki-laki. His name is Dennis. Namanya adalah Dennis. Nah, kita ulangi ya. I have a brother. Saya memiliki seorang saudara laki-laki. His name is Dennis. His name is Dennis. Namanya adalah Dennis. Nah, selanjutnya Lisa ingin memperkenalkan anggota keluarganya yaitu saudara perempuannya. Namanya adalah Sandra. Caranya yaitu my sister is Sandra. My sister is Sandra. Saudara perempuan saya yaitu Sandra. Nah, selanjutnya Lisa ingin memperkenalkan neneknya. Neneknya itu bernama Aminah. Nah, bagaimana caranya dalam bahasa Inggris? My grandmother is Aminah. My grandmother is Aminah. Nenek saya yaitu Aminah. Nah, selanjutnya yang terakhir, anggota keluarga yang ingin diperkenalkan oleh Lisa yaitu kakeknya. Namanya Yusuf. Nah, bagaimana ungkapan dalam bahasa Inggrisnya? My grandfather is Yusuf.
My grandfather is Yusuf. My grandfather is Yusuf. Baik anak soleh dan solehah, itulah cara memperkenalkan anggota keluarga kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, tadi kita lihat ada penggunaan my ya, di awal kalimat itu ada my. Nah, my ini mengapa kita perlu menggunakan my? Karena my ini merupakan kepunyaan. Nah, saat kita ingin mengatakan ayah saya, maka kita harus menggunakan my. Misalnya ayah bahasa Inggrisnya adalah father. Maka saat kita ingin mengatakan ayah saya, maka bahasa Inggrisnya menjadi my father. Kemudian misalnya nenek bahasa Inggrisnya grandmother. Maka saat kita ingin mengatakan nenek saya, maka bahasa Inggrisnya adalah my grandmother. Bisa dipahami ya saudara dan salihah? Nah, seperti judul materi kita yaitu my family. Family itu artinya keluarga. Sedangkan my kita gunakan my karena di situ artinya keluargaku. Nah, kalau kita tidak menggunakan my maka artinya keluarga saja. Saat kita tambahkan my maka artinya berubah menjadi keluargaku. Bisa dipahami ya saudara dan salihah? Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke, saudara dan salihah, tugas Ananda untuk materi kita hari ini yaitu silahkan memperkenalkan anggota keluarga masing-masing dengan menggunakan bahasa Inggris dalam bentuk tulisan. Jadi silahkan Ananda memperkenalkan nama ayah, nama ibu, kakek, nenek, ataupun kalau punya saudara perempuan laki-laki, silahkan dituliskan di buku Ananda masing-masing. Ingat menggunakan bahasa Inggris. Nah, Ananda soleh dan solihah, alhamdulillah dengan mempelajari materi hari ini, Ananda bisa memperkenalkan anggota keluarga kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan juga dari kisah tadi, kita bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengambil ibrah bahwa sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu harus terus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita berhenti melakukan suatu kebaikan karena satu ungkapan yang tidak baik dari orang lain, satu pendapat yang tidak baik dari orang lain membuat kita tidak ingin melakukan kebaikan tersebut lagi. Nah, jangan sampai begitu ya saudara salihah. Jadi kita terus menerus melakukan suatu kebaikan walaupun banyak orang di luar sana yang menilai kita itu tidak baik. Oke, nah saudara salihah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa